صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah dinaikin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina birahmatika wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi ta'lim kita kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk mu'alif pengarang yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Mbah Hashim Kiai Haji Hashim Asy'ari dan muhakkiknya Gus Isom Hadik. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk keduanya. Dan Al-Fatihah untuk muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaihu, mudah-mudahan selalu menjadi amal jariah yang kita lakukan ini untuk almarhum. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaman 38. Halaman 38 sekarang wasadis ya. Keliru. Betul. Betul.
Wasadis. Masih ada yang sedang di jalan, kasihan. Kita harus empati ke yang baru belum buka kitabnya. Sambil ininya tolong dibetulkan, kok agak gaung-gaung gitu, kenapa ya? Jadi taklim di Al-Hamidiyah ini kan bukan sekedar simai, bukan sekedar mendengarkan, tetapi sambil membaca kitabnya. Itu kelebihannya, bedanya dengan majelis taklim yang mungkin hanya mendengarkan saja. Apakah itu beda? Hasilnya insya Allah beda. An-nadhru nisful hifdzi. Melihat itu separuh dari menghafal. An-nadhru nisful hifdzi. Kalau ibu bapak sekalian lihat kaligrafi yang ada di Masjid Al-Hamidiyah ini, mungkin tidak tahu kaligrafi, khotnya khot apa, tapi setiap saat lihat di tiang ini selalu akan melihat bentuk kaligrafi yang seperti itu. Itu sudah nisful hifdzi, menghafal. Oh, bentuk kaligrafi yang indah biasa di masjid itu seperti itu. Besok baru belajar sama Pak Subhan. Oh, ini jenis khat sulusi ternyata. Sulusi itu yang ada di tiang itu loh. Oh, sulus. Sulus itu sepertiga artinya. Nah, lihat lagi yang di sana, setiap hari lihat tapi tidak tahu apa namanya. Tetapi itu adalah nisful hifdzi, separuh dari menghafal. Besok dikasih tahu lagi sama Pak Subhan. Itu kaligrafi yang ada di Masjid Al-Hamidiyah yang dinding atas itu, nama khotnya itu khot kufi. Nah, udah besok tuh tinggal yang separuhnya lagi menghafal sulusi kufi, sudah. Nah, oleh karenanya membaca kitab ini, membuka kitab ini insya Allah dengan melihat kata per kata, apalagi ditampilkan, mudah-mudahan tinggal separuhnya lagi saja pengetahuan itu masuk ke dalam diri kita. Bagi para guru penting ini, bagi para ustadz untuk mengutip. Saya kalau pidato itu sering sekali iktibas. Iktibas itu mengutip tanpa menyebutkan secara lengkap hadisnya misalnya, tapi memasukkan satu kutipan dalam obrolan. Itu iktibas namanya. Itu enak tuh. Nggak hafal keseluruhannya, tapi saya masih ingat waktu itu misalnya salah satu min haqqil alim alal muta'alim itu misalnya ayyura'iya dzurriyyatahu wa aqaribahu misalnya. Mungkin ingat segitu saja, tapi itu bisa iktibas. Kita bisa seolah-olah ketika pidato itu kita tahu banyak hal gitu ya. Padahal sebetulnya yang tahu itu yang dilihat saja gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Itu sebagai mukaddimah sambil tadi menunggu yang hadir belakangan. Insyaallah ya, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wasadisu, dan utawi yang keenam dari adabil muta'allim ma'a syaikhihi, etika seorang pembelajar kepada gurunya. Apa yang bisa kita titipkan ke anak-anak kita supaya hormat kepada guru. Guru itu ya kita-kita juga. Mungkin yang tidak guru di sini, di rumah kan guru juga. Sama kan? Ya. Nah, ini yang keenamnya etikanya. Ayyatasabbara, itu hendaknya bersabar. Itu al-muta'allim, santri atau pembelajar, sabar ala jafwatin, atas sifat keras. Jafwah itu keras, kadang-kadang juga mungkin seperti kasar begitu ya, tapi keras tepatnya, jafwah itu. Ala jafwatin, atas sikap keras, tasduru,
yang nampak itu jafwah, tasduru yang nampak itu jafwah, sikap keras itu, minas syaikhi dari gurunya, minas syaikhi dari syekh. Ini ada kiai itu keras gitu ke santrinya, ada guru ini ke muridnya itu keras dalam pengertian disiplinnya itu loh. Gak ada kompromi. Kamu terlambat 1 menit, kamu pakai sendal, kamu pakai kaos, kamu pakai baju tidak seragam, itu kadang-kadang ada sikap jafwah dari guru itu, dan itu artinya silahkan lakukan gitu, silahkan dilakukan. Apa yang sikap dari santri dan murid? Ayyata sobar, dia harus terima itu, dia harus bersabar terhadap sikap keras itu, karena di balik itu nanti ada penjelasannya di belakang, itu pasti ada satu kebaikan. Bahkan bersabar atas ausui khuluqihi, atau atas buruk akhlaknya itu syekh. Nampak seperti ini, gimana sih guru tapi kok kayaknya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Maksudnya sabar itu etikanya seorang murid, seorang santri, seorang pembelajar itu jangan langsung protes suuzon, seperti halnya Nabi Musa dulu ke Nabi Khidir ya. Kan suuzon kan Nabi Musa kan dalam beberapa hal. Suuzon ketika Nabi Khidir membunuh bahkan anak. Oh, kenapa? Suaranya di Zoom suaranya tidak kedengaran atau bagaimana? Ya, silakan tim teknis. Jadi harus bersabar dalam pengertian husnuzon, lihat dulu ini apa nih sebetulnya hakikatnya. Karena kadang-kadang yang tasdur itu, yang lahir, yang zahir itu belum tentu yang sesungguhnya. Ketika Nabi Khidir itu membolongi kapal si nelayan, Nabi Musa langsung protes, itu zalim itu, kok kapal nelayan dibolongin gitu. Nah, kamu udah nggak sabar nih, 2 lagi ya jatahnya itu. Datang ke tinggal 1, karena tadi pas membunuh juga begitu, anak kecil kok dibunuh gitu. Pas datang ke perkampungan minta makan nggak dikasih, ya udah pokoknya judes dah penduduk kampungnya. Tapi begitu mau pulang ada dinding yang miring, diluruskan, dibantu dibenih. Engkau ini gimana sih? Udah dipersulit oleh penduduk kampung ini, tapi kok malah bersusah payah membantu meluruskan dinding. Kita tahu ceritanya ya, saya tidak ingin ceritakan lebih lanjut. Tetapi maksudnya adalah selalu perhatikan, jangan terburu-buru untuk memprotes begitu guru kita itu ketika melakukan sesuatu yang tidak tepat. Itu etika. Kecuali kalau sudah terbukti bahwa ini melanggar syariat, atau misalnya sudah tidak ada penjelasan lagi, itu ada caranya. Wala yasuddahu ay wa alla yasuddahu barangkali ya. Wala yasuddahu, dan janganlah mencegah kepada itu al-muta'allim dzalika, sifat itu jafwah, keras. Jangan mencegah adanya sikap keras dari si syekh kita itu, min mulazamatihi, dari menemaninya itu syekh. Mulazamah itu kalau santri nempel aja ke kiainya itu kemana-mana ya, enak loh nempel ke kiai itu. Susah makan begitu nempel. Saya dulu kiainya berkatnya kan 2 kalau habis pengajian tuh ya, otomatis lah saya, yo jangan oman cina, bantuin ke kamar hiji ya. Orang lain makannya biasa, karena saya mulazamah ke kiai saya, makannya lebih gitu. Itu yang sederhana, yang duniawi. Saya tidak memikirkan kedepannya bagaimana waktu itu ya, tahun 88 itu. Pokoknya saya mulazamah
kemana kiai itu pergi. Padahal saya hanya 1 tahun, kalau dipotong sepertiga dengan tidur itu artinya hanya berapa bulan? 12 dibagi 3, 4. Ini matematika saya buruk sekali ya. Tinggal 8 ya. Ya, tinggal 8 bulan. Jadi saya hanya 8 bulan ngaji, itu pun kepotong-potong mulazamah ke syekh saya, ke kiai saya, Kiai Saifuddin Zuhri. Dan berkahnya alhamdulillah terasa sekali. Karena beliau seorang ahli shorof, ahli nahu. Jadi kalau ada sesuatu itu sekarang itu ting aja gitu, kayak saya nggak tahu kenapa itu kalau membaca teks yang bahkan ketika saya postdoktoral, ketika saya S2, S3, saya membaca teks-teks Arab abad 17 yang belum pernah saya pelajari. Padahal manuskrip lagi. Tapi begitu lihat, oh ini marfu', ini mansub gitu. Wallahu a'lam. Nah, tapi itu salah satu berkah dari mulazamah gitu. Nah, jadi kalau ada hal yang agak aneh di guru kita, jangan itu membuat kita, udah deh saya nggak mau berguru lagi, saya tidak mau membantu lagi, itu mulazamah namanya. Wa'tiqadi kamalihi, dan jangan mencegah juga adanya sikap keras dari guru kita itu, min i'tiqadi kamalihi, dari meyakini akan kesempurnaannya itu syekh. Tetap husnuzon. Wa yata'awwalu, dan kalau mau di atofkan wa yata'awwala, ay wa ayyata'awwala, wa yata'awwala, dan hendaknya juga menafsirkan itu al-muta'allim, menafsirkan itu mentakwilkan, mencari tafsir, li af'alihi, atas perbuatan-perbuatan itu syaikhihi, allati, yang yazhuru, nampak, apa? Annas-shawaba, bahwa sesungguhnya yang benarnya itu khilafuha, itu yang berseberangan dengan itu af'al. Jadi kalau ada hal di guru kita ternyata gitu ya, yang menurut kita itu tidak benar, dan yang benarnya itu yang sebaliknya, katakanlah misalnya menurut kita yang benar itu sholat tarawih itu 23 misalnya, menurut kita, dan syekh kita itu juga sama kan dengan misalnya dengan kita, NU misalnya, ikut mazhab Syafi'i, tiba-tiba bareng lalu sholatnya itu misalnya hanya 11 rakaat, walaupun itu sunnah saja. Atau ketika safar misalnya, safarnya sekian kilo lah, ini tiba-tiba guru kita langsung saja jamak taksir gitu, dua rakaat misalnya, padahal waktu menurut kita kayaknya masih leluasa misalnya gitu ya. Itu hal-hal yang sifatnya sunnah furu'iyah. Bahkan hal-hal yang sifatnya mengherankan pun ini kayaknya keliru deh, cari dulu takwilnya katanya. Ayyata awwala itu maksudnya coba cari dulu. Kalau dalam riwayat lain itu husnuzon lah sampai 70 kali husnuzon kepada orang, bahkan apalagi kepada guru sampai 70 kali. Misalnya 70 kali itu, ini kayaknya kok salah nih perbuatannya itu ya, kok membolehkan apa yang kita tidak bolehkan. Cari takwilnya, tafsirnya apa ya, oh ini nggak kena, cari lagi sampai 70 kali, sampai begitu, saking harus hati-hatinya. Ala ahsani ta'wilin, dengan sebaik-baiknya takwil. Ala ahsani ta'wilin, dengan sebaik-baiknya tafsir atau takwil gitu. Semaksimal mungkin cari penjelasan. Itu adab ya, etika ya. Jangan salah paham, jangan disalahpahami bahwa oh berarti kalau guru itu boleh melakukan yang haram-haram, yang salah-salah ya. Enggak juga gitu. Ini hanya etika, cara kita hati-hati, adab kepada guru gitu. Karena ini kan belum khatam, nanti ada penjelasannya bagaimana seterusnya itu menyikapi kalau seandainya benar-benar keliru. Wa idza jafahu, dan apabila keras kepada itu al-muta'allim, siapa asyaikhu syekh kita,
Kalau kita mendapat teguran yang menyakitkan bahkan begitu dari guru kita, apa yang harus kita lakukan? Ibtada'a, maka hendaklah memulai itu al-muta'alim, santri, siswa, siswi atau pembelajar, huwa, ayat tegasnya itu al-muta'alim, apa? Memulai apa? Bil-i'tidari, memulai meminta maaf. Kalau ditegur, kamu ini gak hafal-hafal, kamu ini malas, udah pokoknya sekarang kamu mendapatkan beban yang lebih banyak, pokoknya dikerasi misalnya oleh kita begitu ya. Murid yang baik, santri yang baik itu harusnya bukan malah mendendam. Mana ini Ustadz Ridwan nih ngasih beban kitab terus sama saya, baru kelas 7 sudah disuruh baca kitab gundul misalnya gitu, dan nggak mau kompromi. Ustadz Ridwan tuh galak. Nah, galak itu, jafwah itu kadang-kadang artinya boleh galak. Kalau kita digalaki oleh guru kita, bahkan kita tersinggung, justru yang harus dimulai itu ibtada'a huwa bil-i'tidar. Mohon maaf, aduh ya, mohon maaf Ustadz. Itu santri yang sudah belajar adab itu begitu. Mohon maaf Ustadz, kalau di militer mah siap salah gitu ya, siap salah itu. Dalam beberapa hal etika di adabul alim ini diterapkan ya oleh militer kelihatannya. Kalau pimpinannya, anggap saya pimpinannya itu guru gitu ya, apapun yang perintah pimpinannya siap salah itu. Padahal menurut dia enggak, ini yang benar tuh begini gitu. Tapi karena pimpinannya gitu kan nggak berani kan nolak gitu. Dalam beberapa hal. Sekali lagi saya kasih disclaimer, catatan, ngajinya belum khatam. Jadi jangan menganggap bahwa itu yang benar karena masih koma gitu ya. Ya, jangan sampai salah paham nanti. Kemudian setelah minta maaf, apalagi yang harus dilakukan? Adab dari santri atau murid kita ini. Wa azhara, dan hendaknya diajak untuk menampakkan, menunjukkan itu muta'alim, siswa-siswi kita, adzanba, atas kesalahan atau atas dosa, berdosa lahu terhadap itu syekh. Ajari anak kita, ajari santri kita, ajari siswa-siswi kita untuk selalu merasa bersalah ketika ditegur gitu. Jangan sebaliknya gitu, malah melawan gitu ya. Bahkan lapor sama orang tuanya. Baru 2 hari di pondok, udah keluhan ke orang tua, langsung nyampe ke HP pembina misalnya gitu kan. Gitu ya. Ini anak saya kok diginiin misalnya gitu. Padahal itu takdim, sedang dididik gitu. Gimana mau 3 tahun misalnya, baru 2-3 hari sudah tidak bisa melaksanakan riyadhah misalnya. Justru yang ada itu harus, coba nak, kamu melakukan apa? Kenapa kamu diperlakukan seperti itu? Kenapa kamu dikerasi oleh ustadz? Wa adhara lahu adzanba. Tunjukkan bahwa memang ya siap salah tadi itu, siap salah gitu. Wal ataba, dan diajari supaya santri kita itu menunjukkan al-atab. Al-atab itu thalabur ridha, meminta ridhonya. Berarti kan begitu, pertama minta maaf kan ya. Aduh mohon maaf ya Ustadz, iya saya salah tadi itu, saya tidak sungguh-sungguh belajarnya, jadi saya belum hafal, mohon maaf Ustadz, mohon ridhonya Ustadz. Jadi 3 kata itu, pertama mohon maaf, yang kedua mengaku salah, yang ketiga meminta ridho, meminta keikhlasan dari Ustadz kita, alaihi, atas itu al-muta'alim, atas itu al-muta'alim. Jadi wa adharu dzanba lahu wal ataba alaihi, ya. Berdosa lahu atas itu syekh, wal ataba, dan meminta ridho alaihi, bagi itu al-muta'alim. Memangnya kenapa kadang-kadang guru itu boleh keras? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu sikap jafwah, keliru. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu sikap meminta maaf gitu,
segera meminta maaf, segera mengaku salah, dan segera meminta keikhlasan dari ustadz, ustadzah kita, guru-guru kita. Karena hal seperti itu abqa, itu akan lebih melanggengkan itu dalika limawaddati syaikhihi, atas rasa cinta dari syekhnya. Hi-nya kembali ke al-muta'allim. Limawaddati syaikhihi, atas rasa cinta syekhnya itu al-muta'allim. Justru rasa cintanya akan nambah ketika santri itu tawadhu seperti itu. Keras sih, aduh, kiai saya, ya Kiai Saifuddin Zuhri, Allah yarham, kerasnya luar biasa. Ya, saya direndam di kolam pernah, saya di jewer pernah gitu, di pesantren. Keras sekali. Pokoknya kalau misalnya saya ngimamin seperti tadi ya, saya ngimamin. Ketika saya jadi imam, ada yang batuk-batuk main-main lah gitu, santrinya itu. Misalnya, wah, timpal-timpalan. Itu begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak zikir. Kiai saya langsung ngadep, siapa tadi yang dehem-dehem sedang sholat, batuknya ketahuan itu alam main-main. Wah, itu kan. Nah, ada yang ngaku, tentu saja nggak ada yang berani ngaku ya. Kalau ada yang ngaku itu udah, memang tidak dipukuli, tidak ada kekerasan juga, tidak. Kekerasan dalam pengertian fisik itu tidak, tetapi keras, disiplinnya luar biasa. Ketika tidak ada yang ngaku, ya sudah, karena nggak ada yang ngaku. Ini yang sebelah kiri tadi saya dengar. Jadi yang sebelah kiri semuanya masuk kolam. Nah, itu. Ya kolamnya nggak direndam sepaha. Ada kolamnya itu di sini nggak ada kolam juga kan. Saya nggak tahu saya harus ngapain kalau ada santri yang begitu sekarang nih. Ada bercanda, udah zikir, diajak zikir, ayo setelah sholat zikir sama-sama keras. Ada yang ngobrol. Itu kan paling banter sekarang, enta kum enta fil amam, berdiri di depan. Nah, bunda, ayah, bunda gitu ya. Mungkin ada yang menyimak juga di Zoom. Itu kalau anaknya diminta berdiri di depan, jangan merasa bahwa anak kita dipermalukan. Besoknya protes kepada guru, dipermalukan anak saya itu. Ya kalau begitu ya, kalau nggak mau dididik ya nggak usah di pesantren. Gimana kalau gitu? Gitu ya. Tidak ada kekerasan di sini, tetapi harus ada sanksi. Harus ada sanksi. Kadang-kadang sanksi bayar misalnya mungkin, atau kerja sosial. Dia ngotorin kamar ya dia harus bersihin kamar, ya toh? Gitu ya. Nah, kalau dia manut, santri kita manut, maka abqa limawaddati syaikhihi, akan menambah rasa sayang dari gurunya besoknya itu. Ala tauqifihi, rasa sayang atas sikap itu asyikh. Tauqif itu apa ya? Waqafa yuwaqifu tauqif, tawakuf, ihtiyat, bisa jadi hati-hati. Tawakuf itu diam kan. Ala tauqifihi, atas sikap tawakufnya itu syekh, atau mendiamkannya itu syekh, fima, dalam hal-hal, fihi itu tetap di dalam ma, fadilatun utawi fadilah. Nanti syekh itu akan semakin sayang dan akan membantu mengkondisikan santrinya itu untuk mencapai hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang utama. Ala tauqifihi fi ma fihi fadilah. Wa ala taubihihi, dan atas mencelaknya itu syekh, ala ma, atas sesuatu, fihi itu tetap di dalam ma, naqisatun utawi kekurangan. Maksudnya begini. Kalau kita rela sebagai pembelajar ditegur oleh guru kita, ini nanti ajarkan ke para santri dan siswa, untuk minta maaf, untuk mengaku salah, dan untuk meminta ridho, maka nanti syekh kita itu justru akan memberi kesempatan untuk mendapatkan fadilah. Fadilah itu misalnya, oh ini anak ini disiplin nih, dia bagus, dia pinter, dia cuma kemarin gak disiplin, sekarang disiplin.
Itu ada lomba tuh, olimpiade, kasih kesempatan misalnya. Jadi kita sebagai guru ketika ada yang pernah melanggar tetapi dia sebetulnya punya potensi, jangan ditutup potensinya, justru berikan kesempatan. Nah, itu fadilah. Atau sebaliknya, ala taubihihi ala ma fi naqisah, justru syekhnya nanti akan semakin mengingatkan kalau ada hal yang buruk itu kamu jangan lakukan. Sebelum ngasih tahu ke santri lain, dia akan ngasih tahu ke dia. Karena ingat, biasanya itu kalau saya sendiri kalau sama santri yang agak menonjol, termasuk menonjolnya itu dalam tanda kutip ya, karena agak nakal misalnya, agak menonjol, itu saya cepat ingat saya. Bentar-bentar kasus lagi misalnya, bentar-bentar kasusnya ringan tentu saja gitu ya. Misalnya terlambat, tapi saya jadi ingat. Nah, ketika dia patuh pada apa yang kita tegurkan, biasanya saya misalnya sebagai guru begitu, itu akan mengingatkan ke dia hal yang mungkin ke santri lain belum saya ingatkan. Wa ala taubihihi ala ma fihi naqisah gitu. Mencela sesuatu yang di dalamnya ada kekurangan. Au ala kaslin, atau atas sifat malas, ala kemalasan, au ala kaslin, atau atas sikap malas, ya tarihi, yang mencelakakan itu kaslin, atas itu al muta'alim. Ya tari itu menipu sebetulnya asalnya, ghasya, mencelakakan. Nanti gurunya malah akan mengingatkan, lebih menasehati lagi. Nih kalau kamu kayak begini terus, kamu malas, itu kamu tidak akan sukses nanti. Kamu udah kelas 12 loh. Jadi yang kelas 12 itu perlu juga dikerasin. Dikerasin itu jafwah tadi itu, digalakin. Tapi galak dengan penuh mawaddah, penuh kasih sayang. Kalau tidak digalakin, nanti begitu lulus itu akan menyesal gitu. Nah, itu kira-kira ya, jadi adab relasi antara santri dengan gurunya, santri dengan syekhnya, dengan ustadzahnya. Oh, masih koma. Au ala taksirin, atau juga nanti akan mengingatkan pada kekurangan yu'anihi, yang bersengaja itu al-muta'alim hi, atas itu taksir, akan diingatkan. Au ghairi dalika, atau hal-hal selain itu, mimma, dari hal-hal, fi iqafihi, di dalam tawakufnya itu syekh, alaihi, atas itu al-muta'alim, wa taubihihi, dan atas mencelaknya itu syekh, nah gini, au ghairi dzalika mimma fi iqafihi alaihi wa taubihihi irsaduhu wa islahuhu gitu. Jadi fa'ilnya itu di irsyad ya. Au ghairi dzalika, atau hal-hal selain itu, mimma, dari sesuatu, fi iqafihi, itu tetap di dalam tawakufnya itu syekh, alaihi, kepada muta'alim, wa taubihihi, dan di dalam mencelaknya itu asyekh, bukan fa'il tetapi mubtada muakhar, irsaduhu, utawi petunjuknya itu syekh, wa islahuhu, dan nasihatnya, kebaikan itu asyekh. Penjelasannya seperti yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Tadi kan 3 tuh. Kalau seandainya dikerasin, ditegur oleh syekh itu, pertama minta maaf, yang kedua mengaku salah, yang ketiga tolbur ridho. Ada lagi ternyata wa ya'udda, dan hendaklah menganggap itu al-muta'alim dzalika, atas itu jafwah, atas itu sikap keras atau sikap galak dari gurunya itu, minas syaikhi, dari syekh, harus diyakini min ni'amillahi ta'ala, sebagai bagian dari nikmat Allah ta'ala. Malah begitu. Jadi ajarkan kepada anak kita di Yayasan Islam Al-Hamidiyah ini, di pesantren khususnya, ajarkan melihat keburukan itu menjadi kebaikan gitu.
Tadi pagi ketika upacara saya mengutip satu hadis tapi sengaja potong-potong saja sesuai keperluan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if, kan begitu ya, dan seterusnya. Nah, sambungan di belakangnya selain dari yang tadi pagi saya bacakan, nah, saya tidak mengulang. Di bagian akhirnya itu faidza asabahu, kalau seandainya kita itu ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita begitu. Faidza asabahu la taqul, janganlah sekali-kali engkau mengatakan lau apa namanya lau annani apa, jangan mengatakan andai saya tidak melakukan itu karena kada wa kada. Kalau seandainya kan kita diminta untuk berbuat kebaikan, kita berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, kita juga minta dibimbing oleh Syekh. Ketika apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, kata Kanjeng Nabi, jangan suka mengatakan kalau tadi itu tidak begitu gitu. Kalau tadi itu tidak ngaji, saya tidak akan diomelin misalnya begitu. Kalau seandainya kalau saya tuh tadi tuh nggak masuk pesantren, mungkin saya tidak akan mendapat perlakuan dari guru saya sekeras ini. Itu la taqul kada wa kada, jangan seperti itu. Walakin qaddarallahu, justru ucapannya itu harus ini sudah qadarullah, ini sudah takdir Allah. Qaddarallahu, ini adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya itu begitu. Santri itu ya, siswa-siswi kita itu gimana tuh diajarin begitu? Kalau seandainya mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Kan kita ngalamin kemarin ya Pak Herman khususnya, ketika beberapa santri kita tidak bisa mengikuti tes yang tidak bisa mengikuti kan. Waduh, itu. Nah, di situ teruji sebetulnya bahwa santri kita belum lulus banget sebetulnya dari segi adabnya kepada guru. Karena masih ada yang emosional. Gitu. Padahal belum tentu itu yang lebih baik untuk dirinya. Asa an taqraw syai'an fa huwa khairul lakum gitu. Ada tidak kita mendengar bahwa satu dua ada sih dengan bahasanya qadarullah. Sebetulnya asal katanya bukan qadarullah ya. Qadarullahu. Sebetulnya Allah sudah mentakdirkan gitu. Karena segala sesuatu itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu ya Allah tinggal merealisasikan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa jadi, saya nggak tahu, Pak Herman harus cek, bisa jadi yang kemarin tidak lulus melalui jalur itu ternyata mendapatkan kebaikannya lebih baik daripada yang kemarin. Cuma kita taunya belakangan gitu. Itu makanya Rasul mengatakan qul qaddarullah, Allah sudah mentakdirkan seperti ini gitu ya. Nah, ini juga sama. Yakini bahwa itu min ni'amillahi ta'ala, itu adalah nikmat Allah Ta'ala kepada saya. Kenapa kok dianggap nikmat? Bi'tina'i syaikhi, dengan perhatiannya itu syekh bihi kepada al-muta'allim. Alhamdulillah guru saya ini memperhatikan saya. Wa nadrihi, dan memandangnya itu asyekh ilaihi kepada al-muta'allim. Harus bersyukur, daripada jadi santri nggak pernah ditegur, nggak pernah ditengok sedikit sekali-kali acan sama ustadznya misalnya. Nah, itu lebih baik menjadi santri yang sering diperhatikan, sering ditegur. Itu artinya diperhatikan, dididikan gitu. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal seperti itu, sikap rendah hati tadi itu, sikap dari santri yang tadi ditanamkan itu atau dari al-muta'alim termasuk kita ya, itu amyalu, lebih cenderung liqalbi syaikhi, bagi kalbunya syekh. Itu lebih berkenan buat guru. Coba aja ibu bapak kan guru ya, samalah. Nah, kita di rumah itu pendidik semuanya nih kepada anak-anak kita. Coba saja kalau anak kita itu bersikap seperti itu, kalbu kita lebih nyaman atau lebih marah? Kalau anak kita ketika ditegur itu mengaku salah, itu lebih nyaman, berkurang marahnya.
Saya ngalamin sendiri karena kita semuanya punya anak. Ketika menegur segala itu, tiba-tiba anak saya bilang, ya saya salah, ayah tidak usah bersedih, saya akan bertanggung jawab, misalnya gitu. Oh, itu kalimat itu dahsyat sekali buat orang tua. Saya akan bertanggung jawab. Dengan usianya waktu itu masih usia santri ya, ada pengalaman tertentu begitu. Saya akan bertanggung jawab. Wah, saya senang sekali sebagai orang tua. Dan kemudian selesai kan, teguran kita tidak dilanjutkan terus marah-marah terus. Nah, itu amyalu liqalbi syaikhi, maksudnya lebih cenderung. Amyal itu lebih cenderung cocok begitu liqalbi syaikhi. Ab'atsu, dan juga lebih membangkitkan ala i'tina'i, atas perhatian, bi masalihihi, atas kemaslahatan itu al-muta'allim. Besok-besok dikasih peluang. Ya udah, kamu kan kemarin nggak berhasil ya itu di jalur yang kemarin itu karena ada sesuatu. Ini ada peluang nih ke luar negeri, mau nggak misalnya. Bahasa Inggris kamu kan bagus gitu. Jadilah misalnya. Kan bisa begitu ya. Kalau waktunya leluasa dan halaqah terbatas, tidak dibatasi waktu, saya tuh banyak cerita sebetulnya, tapi pengalaman pribadi gitu ya, yang selalu saya ingin tularkan kepada santri. Makanya kalau lagi malam-malam habis ngaji atau apa, suka ada santri yang ngumpul, dan saya harapkan begitu, santri datang ke saya, terus saya suka cerita tentang pengalaman saya jadi santri gitu. Karena itu pengalaman yang tidak ada dalam buku begitu. Tapi betul-betul maslahatnya itu ya sekarang terasa maslahatnya itu ketika saya sekarang sudah seusia begini gitu. Yang ibu bapak lihat siapa Oman sekarang itu adalah dulunya santri yang mengalami kompleksitas kehidupan begitu. Jadi masa-masa ketika bagaimana digembleng oleh guru saya dan seterusnya itu dengan tidak seperti di Al-Hamidiyah, pokoknya tidak seperti di Al-Hamidiyah. Di Al-Hamidiyah menikmat gitu, nikmat, makannya nikmat, tidurnya nikmat, pas itu hasilnya nikmat. Saya mau boro-boro itu. Tapi alhamdulillah itu masalih, kemaslahatan gitu ya. Nah, satu paragraf lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza auqafahu. Nah, ini gimana nih kalau seandainya dialog nih dengan guru nih. Wa idza auqafahu, dan apabila mencegah kepada itu al-muta'allim, atau tawakuf lah. Tawakuf itu tadi apa? Hati-hati, bisa menahan gitu ya. Wa idza auqafahu, dan apabila mencegah kepada al-muta'alim, siapa asy-syaikhu syekh, ala daqiqatin, untuk hal yang sifatnya detil, min adabin, tentang adab, etika. Kata gurunya, udah saya jelaskan segini dulu ya. Jadi gurunya tidak melanjutkan untuk menjelaskan hal yang detil gitu. Au naqisotin, atau hal-hal yang sifatnya kekurangan. Sodarot, yang muncul itu naqisoh, minhu, dari itu asy-syekh. Bagaimana ketika kita dialog dengan guru kita, kemudian guru kita itu, ini kok kayaknya cetek nih ilmunya gitu. Kok yang dijelaskannya kayaknya ya tidak lebih dalam daripada apa yang saya tahu misalnya begitu ya. Kebetulan dia sudah mempelajari misalnya. Jadi ada kekurangan, au naqisatin sadarat minhu. Kayaknya dia nggak tahu nih misalnya gitu. Jangan-jangan ada perasaan begitu dari muridnya. Apa yang harus dilakukan? Ka'ayya'rifaha, seperti bahwa mengetahui itu al-muta'alim, atas itu daqiqah. Dia lebih tahu karena udah kuliah S2, S3, sementara gurunya misalnya masih S1, atau gurunya sedang menyelesaikan S3 atau S2 misalnya gitu ya, sementara dia sudah selesai. Ka'ayya'rifaha min qablu,
Ka'ayya'rifaha seperti sudah mengetahui itu al-muta'alim atas itu elaborasi detailnya min qablu sebelumnya. Yang harus dilakukan oleh murid itu fala yadharu, maka tidak menunjukkan itu al-muta'alim annahu, bahwa sesungguhnya al-muta'alim karena ada al-muta'alim arifan, itu lebih tahu, arifan itu sudah tahu, biha atas itu daqiqah. Ada etika begitu ya ternyata. Kita lagi belajar nih di majlis ta'lim, mungkin di rumah atau siapa, ada kiainya, nggak begitu. Kemarin saya dengar di YouTube nggak begitu deh. YouTube lagi gue bandingannya gitu. Atau kemarin guru saya yang di Alhamdulillah nggak begitu deh bilang. Itu tidak seharusnya dilakukan. Ya, ketika kita berhadapan dengan guru kita gitu. Fala yadharu annahu kana arifan biha, jangan sok menonjol misalnya bahwa salah itu nggak begitu, yang betul itu kan begini misalnya gitu ya. Itu etika kata Mbah Hashim. Wa ghafila, dan fala yadharu annahu kana arifan biha wa apa itu? Oh, ini ke syekh bukan ke al-mutim. Wa ghafila, dan lupa itu as-syekh mi anha, dari itu daqiqah. Bisa jadi gurunya sedang khilaf gitu, sedang lupa gitu ya. Nah, jadi jangan interupsi misalnya langsung menyela, setahu saya begini Pak Ustadz misalnya gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Bal syakara, tetapi hendaknya bersyukur itu al-muta'alim as-syaikho, kepada syekh gurunya itu. Mengapa harus bersyukur? Apa? Bersyukur atas apa? Ala ifadatihi, atas memberi faidahnya itu as-syekh, dalika, atas ilmu itu, atas daqiqoh itu. Justru dia bersyukur saja. Oh, terima kasih syekh sudah diingatkan lagi. Kemarin waktu kuliah saya sudah belajar ini, buku ini saya sudah baca. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih saja. Syakara, justru harus bersyukur gitu ya. Ini etika. Kultur pesantren itu harus diterapkan itu. Ajarkan kepada siswa-siswi kita nilai-nilai yang disampaikan oleh Mbah Hashim ini ya. Wa'tinaihi, dan bersyukur atas perhatiannya itu syekh bi amrihi, atas urusannya itu al-muta'alim. Bersyukur begitu kan. Diperhatikan, ilmunya diopenin gitu. Jangan cepat sok tahu, karena kata Imam Ghazali kan ada orang itu, ada orang yang rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang punya ilmu, tahu tentang pesantren, tahu tentang, dan dia juga tahu bahwa dirinya itu bisa menempatkan bahwa dia seorang yang berilmu. Dia orang yang tahu sesuatu, dan dia juga menyadari bahwa dia harus berbagi, dia harus mengajarkan, sadar. Ada yang begitu. Tapi ada juga rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang dia tahu ilmunya, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu seorang guru gitu. Dia ilmunya banyak, tinggi, tapi dia tidak mau berbagi, dia tidak mau menyadari bahwa dia itu seseorang yang berilmu. Nah, ada juga orang yang tidak tahu, rajulun la yadri, tapi wa yadri annahu la yadri. Ada juga orang yang tidak paham ilmunya, tapi mau bertanya. Nah, itu harus diajarin kalau yang begitu. Diajarin itu maksudnya diberi ilmu gitu ya. Yang harus dijauhi itu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak punya ilmu tapi sok tahu. Nah, nyerocos duluan, menjelaskan duluan. Bahkan ketika gurunya itu menjelaskan, dia segera nyela seolah-olah dia kana arifan, arif, dia tahu gitu. Padahal mungkin gurunya sengaja itu tawakuf dulu, tahan dulu. Ini jangan dikeluarin dulu ilmu yang ini. Nanti kalau kepepet baru yang ini, atau kalau perlu baru gitu. Kan ada saatnya. Fa in kana, maka kalau seandainya ada lahu bagi itu syekh, bagi al-muta'alim, maaf, fi dalika, dalam hal seperti itu, apa udrun, ada udur. Bagaimana kalau seandainya
tidak memungkinkan gitu untuk tidak protes, maksudnya ada udzur itu, ini perlu disampaikan. Nah, bagaimana kalau begitu? Fa in kana, maka kalau seandainya ada lahu bagi itu al muta'alim fi dalika, dalam hal yang dijelaskan di atas soal adab itu, udrun, ada udzur, wa kana, dan ada apa, i'lamus syaikhi, memberitahu guru, bihi, atas itu udrun, aslaha, itu baik, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Seandainya ada keharusan, ini mah mau tidak mau, ini mah kayaknya harus dikasih tahu nih guru kita, kalau enggak nanti dolun wa adolun, misalnya dolun wa mudillun gitu, dolla wa adolla gitu, nanti sesat dan menyesatkan, maka itu boleh, fala ba'sa, tidak apa-apa memberitahu begitu ya. Wa illa, tapi kalau seandainya tidak ada keadaan darurat dan udzur, tarokahu, maka hendaklah meninggalkan itu al muta'alim hu, atas itu i'lam, kembalinya ke i'lam ya, i'lamus syekh. Jadi menginstruksi guru itu boleh, atau ngasih tahu ke guru, i'lamus syekh namanya, itu boleh. Dan alhamdulillah kan sudah dipraktekkan juga di sini ya. Kalau saya keliru, saya kan bahkan minta tolong dibetulkan gitu. Nah, cuma Mas Bimo katanya suka ragu-ragu kalau mau ngasih tahu itu. Nggak usah ragu. Kalau namanya juga manusia kan, saya manusia kan. Ya, jadi para ustadz ini yang sudah lebih paham juga kasih tahu kalau seandainya ada yang keliru gitu ya. Kemarin juga kan Ustadz Fatih ngasih tahu, walaupun bukan keliru tetapi dakikohnya, gitu ya, penjelasan lebih detailnya. Tapi kalau ada dari saya keliru, tolong itu harus dibetulkan. Nah ini jadi titiknya di sini nih, ada adab memang, tetapi kalau seandainya diperlukan aslaha, lebih baik, fala ba'sa, nah, itu tidak apa-apa. Wa illa, tetapi kalau seandainya tidak ada udzur, tarokahu, ya sudah, biarkan gitu ya. Hendaknya meninggalkan itu al muta'alim hu, atas itu i'lamus syekh, illa ayyatarotaba, kecuali apabila berdampak. Ya tarotab itu, tarotaba ya tarotab itu, tarotub itu apa ya, ada ujungnya gitu, berdampak maksudnya. Illa ayyatarotaba, kecuali kalau berdampak ala tarki bayanil udri, dengan atau atas meninggalkan penjelasan adanya udzur itu, apa, mafsadatun, berdampak ada mafsadat, kerusakan. Kalau seandainya guru kita tidak dikasih tahu, wah mafsadat ini, petunjuknya salah misalnya gitu ya, fayata'ayyanu, maka nyatalah dengan demikian apa, i'lamuhu, memberitahu syekh itu. Boleh, silakan gitu ya. Kalau seandainya itu memang diperlukan. Mau wali songo misalnya besok, lusa ya. Lalu ketika ada petunjuk nih dari saya atau dari Kiai Rosid, nanti begini, atau dari Kiai Johari, ternyata sudah berubah situasi di lapangan. Enggak begitu, naik ojek misalnya atau apa. Nah, Ustadz Ridwan tahu misalnya, atau Ustadz Suma tahu, ya kasih tahu, dipotong gitu. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Pak Kiai misalnya, ini tidak begitu untuk sekarang, karena kalau itu dibiarkan ada mafsadat. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, silahkan, ada 5 menit. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah disodorin mic. Baik, Pak Kiai, saya punya pengalaman waktu jadi alumni di pesantren di Jakarta. Setiap malam Jumat kami di pesantren, baik alumni maupun santri, membaca salat nariyah sebanyak 16.000 sekian. Namun beberapa tahun sebelum Kiai kami meninggal, wafat,
beliau itu menginstruksikan kepada jamaah untuk melaksanakan sholat hadiyah. Nah, saat itu karena ini sesuatu yang baru buat saya mencoba mencari referensi dan ketemu di kitab Nihayatuz Zain bahwa sholat hadiyah dhaif gitu kan. Nah, ini saat itu ya sikap yang kami ambil adalah saya mengamalkan apa yang saya tahu, tapi untuk diri saya. Saya tidak memberitahu alumni, artinya alumni yang mau melakukan silahkan, namun saya tidak mengikuti itu karena apa namanya, ya saya sudah lihat kitabnya dan dhaif. Saya pikir ini ada tanggung jawab ilmiahnya kan. Saya juga tidak mengkonfirmasi ke kiai saya apakah memang ada referensi lain beliau apa namanya melakukan itu di beberapa tahun sebelum beliau wafat. Bagaimana kira-kira dalam apa namanya paradigma kitab Adabul Alim yang tadi kita pelajari, apakah sikap yang sudah saya ambil tadi sudah tepat adanya atau memang keliru? Terima kasih. Itu Ustadz Ridwannya sudah di sini, sudah lulus dari pesantren. Iya, sudah lulus dari S2 saat itu. Jadi bukan ketika diminta itu berada bersama para ustadznya, kiainya, bukan ya? Bukan, sudah jadi kebetulan ya? Sudah jadi alumni Ki. Ya. Karena agak berbeda kalau seandainya sedang berada di majelisnya, misalnya sedang berada di majelisnya, nah barangkali kan menolak langsung itu barangkali juga itu bisa tidak beradab begitu ya, kurang adab. Tapi kalau sudah berpisah lalu kita punya pandangan terhadap satu ilmu, tentu saja itu bukan tergantung niatnya ya. Niatnya kita bukan tidak ijlal lagi, tidak lagi menghormati ta'zim kepada guru. Ini kan soal opsional, pilihan. Guru saya misalnya menghimbau kan begitu untuk melakukan sholat itu. Gitu. Pasti dasarnya juga ada kan. Karena kan dalam hal fikih itu mazhab itu, nah ini soal mazhab ini sensitif sekali. Kita ini kan mungkin hanya mengamalkan satu mazhab, Syafi'i saja. Padahal mazhab itu minimal ada al-madahibul arba'ah, ada 4, ya kan? Nah, apalagi ada yang menganggap bahwa untuk fadhailul a'mal itu hadis dhaif pun bisa dipakai, kan begitu ya, gitu. Jadi itu soal pilihan saja, tidak apa-apa begitu ya. Nah, tetapi yang harus dijaga dalam perspektif Adabul Alim ini terutama ketika kita satu majelis dengan syekhnya, gitu. Respon langsungnya seperti apa, itu terutama adab yang harus dijaga, gitu ya. Misalnya bahkan bulan Ramadan besok misalnya atau nanti, guru kita itu sholatnya itu cepet banget, nggak tumanina. Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, Subhanallah. Cepet banget misalnya. Kita langsung ini nggak bener nih. Itu menurut adab ini sebetulnya cari dulu takwilnya. Ada tidak yang membolehkan bahwa sholat itu Fatihah itu tidak wajib? Kan ada kan. Imam Hanafi kan begitu kan. Bahwa langsung membaca inna a'toina juga boleh gitu. Ada begitu. Apalagi kalau dalam konteks haji misalnya, aduh milih yang mudah gitu. Disuruh bayar kafarat unta kan berat, langsung aja loncat ke fidyah deh, ngasih makan ke 6 orang, tidak berurutan dari onta ke kambing ke puasa 10 hari. Ada itu ulama langsung saja fidyah 6 hari. Jadi memang mazhab itu juga menjadi apa namanya pengetahuan tersendiri yang perlu kita ketahui. Nah, intinya itu adalah jangan pernah merasa lebih berilmu meskipun kita sudah berilmu. Itu pesan dari saya. Jangan pernah merasa sudah berilmu meskipun kenyataannya kita sudah berilmu. Biarkan orang lain yang menilai bahwa kita berilmu, tapi jangan diri kita sendiri yang menilai. Insya Allah dengan ini hikmah namanya. Di pesantren itu diajarkan 3 hal. Pertama ilmu, yang kedua adab, yang ketiga hikmah. Hikmah itu bijaksana. Nah, gitu ya. Hal-hal yang hikmah itu kadang-kadang keluar apa namanya
ketika kita dalam majelis seperti ini, seperti respon saya atau spontan terpikirkan, biasanya keluar begitu saja. Nah, ini kalau Mas Raja itu nanti ada Mas Raja nggak? Nggak ada ya. Nah, nanti sampaikan ke Mas Raja, Mas Rio. Kan suka minta kutipan. Ini bisa jadi kutipan. Santri itu tidak pernah merasa tahu meskipun ia lebih tahu daripada yang tahu, misalnya gitu ya. Kan bisa begitu kan. Itu bagian dari tawadhu insyaallah. Demikian, wallahu alam bisawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahamin ya rabbi bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.